Oke, kembali lagi di program Mutiara Iman. Kali ini saya masih bersama dengan Ibu Cintami. Di sini saya akan banyak pertanyaan lagi nih Bu. Nih, salah satunya yaitu overthinking ya. Apakah overthinking itu sendiri bisa dicegah Bu? Bisa Mbak. Terus apa yang bisa mencegahnya gitu Bu? Oke, jadi untuk supaya overthinking memikirkan masa depan yang belum terjadi itu bisa dicegah ya Mbak ya. Iya. Yang pertama yaitu dengan menyadari bahwa kita sedang mengalami overthinking. Jadi kita sadar kalau kita sedang memikirkan masa lalu, masa depan yang belum pernah terjadi. Iya. Terus yang kedua adalah yakinkan diri. Yakin bahwa kita nanti berkaitan dengan masa depan itu saya overthinking, berpikir berlebihan. Saya bisa nggak sih jadi seorang jurnalis gitu ya? Jadi yakinkan pada diri bahwa saya yakin bisa menjadi seorang jurnalis di masa depan gitu ya. Yang ketiganya adalah fokus pada penyelesaian masalah bukan masalahnya. Nah, jadi fokus pada penyelesaian masalah di sini, tapi bukan masalahnya. Contohnya tadi adalah masalahnya karena saya ingin menjadi seorang jurnalis. Nah, penyelesaian masalahnya bagaimana sih supaya saya bisa menjadi seorang jurnalis nanti di masa depan, gitu ya. Jadi fokus pada penyelesaian masalahnya. Dan yang keempat adalah sediakan waktu khusus untuk beroverthinking. Cukup 15 menit aja gitu ya, waktu khusus. Walaupun itu 15 menit. 15 menit cukup Mbak, cukup. Lebih dari itu jangan ya. Nanti kebablasan gitu overthinking. Merenung itu menjadinya gitu ya. Oke. Jadi kan lebih banyak nanti action, lagi banyak tadi ya penyelesaian masalahnya. Itu yang keempat. Sedangkan yang kelimanya adalah ketika tadi Mbak menyampaikan kalau saya kan cukup 15 menit ya. Kalau apabila itu lebih dari 15 menit, maka yang berikutnya adalah mencegahnya dengan mencari kegiatan atau aktivitas lain yang mengalihkan otak kita, karena kita berpikir ya berkaitannya dengan otak, maka mengalihkan otak kita ke aktivitas-aktivitas yang lain. Yang di situ misalnya adalah mengalihkan pada minat yang disukai, hobi, atau misalnya olahraga, atau misalnya chat sama temen di situ ngobrol ya. Saya kok galau ya, saya pengen jadi jurnalis sih. Ini kira-kira tipsnya apa ya untuk saya bisa sukses menjadi seorang jurnalis nanti di masa depan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tadi ketika kita sudah menyadari, sudah meyakini, sudah tahu fokus pada penyelesaian masalahnya, dan kita juga sudah merasakan overthinking selama 15 menit ya, dan kita juga tadi dengan mencari aktivitas lain, dan yang terakhir itu adalah dengan sebuah tindakan. Jadi perbanyak tindakan. Contoh dalam tindakan di sini tadi ketika contohnya misalnya saya bisa nggak sih di masa depan nanti menjadi seorang jurnalis yang hebat, ya maka tindakannya apa? Ya dari sekarang kita harus banyak actionnya, misalnya berlatih menjadi seorang jurnalis gitu ya, terus belajar sama yang ahlinya dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah selain kita tadi udah memperbanyak tindakan, yang terakhir adalah jangan lupa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan semuanya kepada Allah gitu ya. Dan tentunya karena kan kita nggak tahu masa depan kita seperti apa, yang pasti kita saat ini adalah melakukan yang terbaik. Insya Allah kalau memang jurnalis itu masa depan kita yang terbaik, maka Allah akan memudahkan untuk kita menjadi seorang jurnalis yang hebat. Gitu Mbak sih menurut saya. Iya benar banget. Nah, penjelasannya udah sangat rinci sekali ya Bu ya. Jadi sangat banyak dicegah, salah satunya mikir yakin, sadar gitu ya. Nah, ngomong-ngomong nih pemirsa, di sini kan sudah dijelaskan oleh Bu Cintami nih. Kita akan membahas ke pertanyaan keempat ya. Dari tadi kita menyebutnya efek negatif gitu ya Bu ya. Sebenarnya ya overthinking itu ada juga sisi positifnya gitu Bu. Terus menurut Ibu ada nggak sih? Oke, makasih. Boleh dijawab Bu. Boleh. Terima kasih Mbak Wah. Jadi tadi ya overthinking, berpikir secara berlebihan atau berpikir terus-menerus mengenai hal-hal yang negatif. Sebetulnya selain dampak negatif, itu juga ada positifnya sih overthinking. Dengan kita tadi cukup 15 menit aja overthinking,
Di situ kita juga jadi apa ya namanya, overthinking itu kan bagian juga dari yang namanya introspeksi ya. Introspeksi diri. Kalau dalam Islam ya namanya muhasabah. Jadi kita memahami apa sih kurangnya kita, terus kita mengembangkan potensi kita, sehingga tadi overthinking yang berlebihan itu bisa dicegah dan itu nanti bisa mengarah kepada yang positif overthinkingnya ya. Tadi bisa lebih kreatif, terus pada orang perfeksionis, jadi dia juga jadi lebih memahami apa yang kurang dalam dirinya. Terus juga tadi kita bisa mengembangkan potensi kita dengan tadi kita memikirkan hal-hal masa depan yang belum terjadi, actionnya seperti apa gitu. Berpikir perlu, tindakan ya oke. Selebihnya kita tawakal gitu ya Bu. Oke, sip. Terus nih Bu, dalam Islam sendiri ya Bu, overthinking itu kan berarti berpikir secara berlebihan gitu ya Bu. Apakah itu dalam Islam itu melarangnya kan Bu, bener? Kalau ada dasar tersendiri ada gitu. Ada dasarnya atau tidak ya, melarangnya atau tidak ya. Soalnya sesuatu yang berlebihan itu nggak baik gitu. Terima kasih Mbak. Saya mencoba menjawab ya Mbak ya. Jadi kalau overthinking itu sebetulnya ada 3 hal ya. Berpikir yang tidak perlu, berpikir yang tidak sesuai, dan berpikir terlalu banyak. Mungkin kalau yang terlalu banyak di sini adalah yang berlebihan ya. Kalau dalam Islam kan katanya berlebihan itu nggak bagus, nggak baik gitu. Nggak baik ya. Tapi saya kalau tidak salah ya, setahu saya itu berlebihan dalam hal yang agama kaitannya. Berarti gitu melihat ya. Konteksnya lagi gitu. Konteksnya mungkin beda lagi ya. Cuman tadi kalau misalnya saya berpikir terkait dengan agama saya kok masih kurang ya, saya insecure nih dan lain sebagainya ya, berlebihan. Ya nggak apa-apa, itu kan bisa diperbaiki dengan latihan, betul ya. Jadi artinya nggak berlebihan. Jadi kalau menurut saya justru yang dikatakan abnormal itu ketika itu sudah mengganggu aktivitasnya dia sehari-hari dan itu dia berpikirnya tidak perlu. Tidak perlu di sini adalah tadi itu terkait dengan masa depan tadi ya. Kita nggak perlu dong memikirkan masa depan yang muluk-muluk, tinggal actionnya saja seperti apa gitu. Mungkin ada salah satu hadis riwayat Muslim ya yang bisa dijadikan pegangan terkait dengan tidak usah berlama-lama, jangan berlama-lama overthinking ya, mungkin ya Mbak ya. Mungkin pernah dengar bukunya ada Mbak Waqiah juga pernah dengar ya, yang mungkin terjemahannya adalah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Pernah dengar nggak? Pernah apa ya? Anak indah ya doni gitu. Abdi. Terima kasih Mbak meluruskan. Jadi tadi ya, ketika kita berprasangkanya baik, maka yang terjadi juga akan baik. Nah, ketika kita berprasangkanya buruk, maka yang datang pada kita juga buruk. Makanya ketika overthinking cukup 15 menit saja. Kan lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman.